Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas topik tentang pengadaan barang atau jasa. Bahasan kita kali ini tentang pelaku pengadaan barang atau jasa. Siapa saja dan apa saja wewenangnya? Simak video berikut ini. Pelaku pengadaan barang atau jasa ada 9. 1. Pengguna anggaran. 2. Kuasa pengguna anggaran. 3. Pejabat pembuat komitmen. 4. Pejabat pengadaan. 5. Pokja pemilihan. 6. Agen pengadaan. 7. PJPHP atau PPHP. 8. Penyelenggara swakelola. Dan 9. Penyedia. Pertama, pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan untuk menggunakan anggaran pada suatu kementerian negara, lembaga, atau perangkat daerah. Untuk itu, pengguna anggaran berwenang 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DIPA atau DPA. 3. Menetapkan perencanaan pengadaan barang atau jasa. Misalnya, mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan. 4. Menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. 5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. 6. Menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal. 7. Menetapkan pelaku pengadaan, tim teknis dan tim juri atau tim ahli untuk sayembara atau kontes. 8. Menyatakan tender atau seleksi gagal karena terjadi KKN yang melibatkan pokja pemilihan atau PPK. 9. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan pertama, tender atau penunjukan langsung, atau e-purchasing untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nilai pagu anggarannya paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Kedua, seleksi atau penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Dari semua wewenang pengguna anggaran, kewenangan nomor 7, 8, dan 9 pada pengelolaan APBD tidak dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Kedua, kuasa pengguna anggaran, KPA. Pada pengelolaan APBN, KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pada pengelolaan APBD, KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh kepala daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran di dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Kuasa pengguna anggaran berwenang untuk 1. Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari pengguna anggaran. 2. Menjawab sanggah banding peserta tender untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. 3. Menugaskan pejabat pembuat komitmen PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Di dalam menjalankan tugasnya, KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Selain itu, KPA juga dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen bila tidak ada personil yang dapat ditunjuk. Ketiga, pejabat pembuat komitmen, PPK. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan yang berakibat adanya pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Untuk itu, PPK memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Menyusun perencanaan pengadaan, misalnya
sasaran swakelola. 2. Menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. 3. Menetapkan rancangan kontrak. 4. Menetapkan harga perkiraan sendiri, HPS. 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 7. Menetapkan tim pendukung. 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli. 9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. 10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa SPPBJ. 11. Mengendalikan kontrak. 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir, 15. Menilai kinerja penyedia. Selain itu, PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yaitu 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Hal lain, di dalam menjalankan tugas-tugasnya, pejabat pembuat komitmen PPK juga dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Keempat, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah pejabat yang bertugas memilih penyedia dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Untuk itu, pejabat pengadaan memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan langsung. 2. Menyiapkan dan melaksanakan penunjukan langsung untuk pengadaan selain jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. 3. Menyiapkan dan melaksanakan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Dan terakhir, 4. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Kelima, kelompok kerja pemilihan, Pokja pemilihan. Pokja pemilihan serupa dengan pejabat pengadaan. Hanya saja, Pokja pemilihan adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang atau jasa untuk memilih penyedia barang atau jasa. Untuk mengerjakan tugas-tugasnya, Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Tugas-tugas Pokja pemilihan yaitu 1. Menyiapkan dan melaksanakan pemilihan penyedia. 2. Menyiapkan dan melaksanakan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Dan 3. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia dengan metode pertama, tender atau penunjukan langsung untuk pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nilai pagu anggarannya paling banyak 100 miliar rupiah. Dan kedua, seleksi atau penunjukan langsung pemilihan penyedia jasa konsultansi yang pagu anggarannya paling banyak 10 miliar rupiah. Keenam, agen pengadaan. Agen pengadaan adalah UKBPJ atau pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Agen pengadaan bisa ditugaskan sebagai Pokja pemilihan atau pejabat pembuat komitmen. Ketujuh, PJPHP atau PPHP. PJPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan adalah pejabat yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Sedangkan PPHP atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. PJPHP dan PPHP bertugas atas perintah PA atau KPA sebelum barang atau jasa diterima oleh PA atau KPA. PJPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
untuk 1. Pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nilai kontraknya paling banyak 200 juta rupiah. 2. Pengadaan jasa konsultansi yang nilai kontraknya paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan PPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan untuk 1. Pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nilai kontraknya paling sedikit di atas 200 juta rupiah. 2. Pengadaan jasa konsultansi yang nilai kontraknya paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Kedelapan, penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola terdiri dari 3 tim, yaitu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Kemudian, tim pelaksanaan bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Terakhir, tim pengawas. Tim ini bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Kesembilan, penyedia. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan atau bidang ekonomi. Dalam sebuah pemilihan penyedia, penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang akan diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas 1. Pelaksanaan kontrak, 2. Kualitas barang atau jasa, 3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, 4. Ketepatan waktu penyerahan, dan 5. Ketepatan tempat untuk menyerahkan. Demikian bahasan kita tentang pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.